Sobat Hukum, ngomongin tentang kekerasan, akhir-akhir ini banyak banget kekerasan yang terjadi. Salah satunya adalah bullying. Sebenarnya bullying itu apa sih? Terus kenapa kasus bullying bisa terjadi? Nah, supaya kita bisa tahu apa arti bullying dan bagaimana cara kita menangani kasus bullying, yuk kita simak video berikut ini. Menurut Koloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kuat ke pihak yang lebih lemah. Sedangkan Hakim dalam Yani 2012 juga menyatakan bahwa bullying merupakan perilaku yang memang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Ternyata bullying juga termasuk kejahatan loh guys, sebagaimana disebutkan atau diatur dalam pasal 80 ayat 1 junto, pasal 76 C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 bulan atau denda paling banyak sejumlah 72 juta rupiah, pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi bullying itu termasuk tindak kejahatan yang kayak gimana sih? Terus apa yang membuat orang untuk melakukan tindakan bullying? Jadi bentuk macam-macam bullying itu ada bullying fisik yang merupakan sebuah tindakan kekerasan terhadap badan korban seperti kayak menginjak kaki, menikuk dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada bullying verbal, yaitu tindak kekerasan kejahatan yang dilakukan dengan cara kayak mencaci, menghina dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bullying mental atau psikologi, yaitu tindak kejahatan yang langsung menyerang health korban sendiri. Nah, kalau hal-hal yang mendorong terjadinya bullying itu ada 3. Yang pertama, pengaruh dari pergaulan yang tidak memiliki empati. Yang kedua, pernah melihat tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melihat di film-film. Yang ketiga, ingin memiliki kuasa dan ingin memegang kendali. Ngomongin soal bullying, dengar-dengar di berita ada kasus penusukan mata anak SD di Gresik. Itu termasuk bullying bentuk apa sih? Iya, itu beneran ada di berita. Wah, kalau itu sih termasuk ke dalam bullying fisik yang berat ya. Soalnya selain mengakibatkan kecacatan pada fisik anak tersebut, pasti mental dari anak tersebut tuh terguncang. Wah, ternyata bullying itu tidak hanya berdampak pada fisik saja ya, tapi juga pada mental seseorang. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, kenapa sih bullying itu berdampak pada mental seseorang juga, padahal fisiknya yang diserang? Jadi, menurut para ahli menyatakan bahwa dampak dari bullying itu nggak bisa diselesaikan karena banyak sekali dampak yang diakibatkan, antara lain Hilangnya rasa percaya diri, takut akan keramaian, dan mengalami gangguan mental. Bahkan ada juga yang bisa sampai bunuh diri. Ngomongin kasus tadi, mental korban terguncang karena beberapa hal ini dikarenakan yang awalnya korban bisa melihat secara normal dan sekarang harus menjalani hidupnya dengan satu mata dan cacat yang diakibatkan bukan bawaan dari lahir. Nah, dari tadi udah ngomongin dampak sama bentuk bullying. Terus gimana sih cara kita untuk meminimalisir tindak bullying ini? Berdasarkan artikel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat pencegahan melalui anak. Contohnya, memberikan edukasi tentang bullying. Yang kedua, ada pencegahan melalui peran keluarga dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia. Yang ketiga, ada peran sekolah atau peran pendidikan untuk merancang dan membuat kebijakan tentang anti-bullying dan peran masyarakat untuk membuat kelompok anti-bullying. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrolin nih tentang bullying dan dampaknya bagi korban. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bullying dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan, baik itu bullying secara fisik, bullying verbal, bullying sosial maupun cyberbullying. Karena di Indonesia sendiri kasus bullying itu bisa dibilang cukup besar. Selain itu, kasus bullying nggak bisa diremehkan akan dampaknya. Maka dari itu, kasus bullying harus mendapatkan penanganan yang lebih serius. Say no to bullying. 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 Say no to bullying.